يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu doa yang dipanjatkan di malam Lailatul Qadar, yang sekiranya itu terjadi malam Lailatul Qadar. Dan memang di antara amalan yang bisa dilakukan di malam-malam Lailatul Qadar itu dalam rangka mencari Lailatul Qadar, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatul qadar ma aqulu fiha." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana beliau mengatakan, jika saja ada suatu hari yang aku mengetahui bahwasanya itu merupakan malam Lailatul Qadar, doa apa yang seharusnya aku ucapkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, maka katakanlah, Allahumma innaka afun, ya Allah, sesungguhnya engkau zat yang maha pemberi maaf, tuhibbul afwa, dan mencintai kemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Dalam doa yang masyhur ini, di mana Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, doa yang singkat namun maknanya begitu dalam, yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afun, ya Allah, sesungguhnya engkau zat yang maha pemberi maaf. Artinya banyak kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, banyak memberikan kemaafan. Kemudian tuhibbu al-afwa, mencintai kemaafan. Dan di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai, ya, sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu mencintai kemaafan. Hanya saja bagaimana sifat Allah ini tidak boleh disamakan dengan sifat makhluknya. Kecintaan Allah ini berbeda dengan kecintaan makhluknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencintai kemaafan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai kemaafan, maka seorang hamba itu mengatakan, fa'fu anni, maka berikanlah kemaafan untukku. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat, ya, banyak memberikan kemaafan dan mencintai kemaafan, maka banyaklah minta kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba di akhir-akhir Ramadan yang tatkala itu dia berusaha untuk mencari malam-malam Lailatul Qadar, yang sebelumnya dia sudah melaksanakan ibadah banyak, dan boleh jadi pada saat dia melaksanakan ibadah yang banyak itu, banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, tidak sempurna ibadah yang dilaksanakannya itu. Nah, untuk menutupi segala kesalahan-kesalahan, ketidaksempurnaan dalam ibadah, maka dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan dia ibadah, tatkala ibadahnya yang dilaksanakan kurang, dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyukai kemaafan. Karena tidak ada seorang hamba yang bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Pastinya ada kekurangan di sana. Ya. Tatkala seorang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kemaafan lebih umum lagi. Tatkala seorang melakukan ibadah, ternyata di dalam ibadah itu ada kekurangan, maka dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan dirinya yang tidak bisa sempurna melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala mencintai kemaafan. Dari doa yang agung ini, tampaklah Nabi SAW mengajarkan kepada kita
bagaimana cara berdoa. Ya, bagaimana cara berdoa? Di antaranya adalah bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum seorang hamba berdoa kepada Allah, dia bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kala itu dia mengatakan Allahumma innaka afun. Dia menyebutkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha banyak memberikan maaf. Ini merupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu seorang hamba meminta sesuatu dari nama Allah Subhanahu wa taala itu. Apa dia? Kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, doa ini ya walaupun dikhususkan di malam-malam Lailatul Qadar, doa ini juga boleh diucapkan kapan saja. Ya, karena sifatnya umum. Walaupun Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha di malam-malam Lailatul Qadar yang diharapkan itu terjadi. Namun ini bisa saja ya kita ucapkan di hari-hari yang lain karena memang kita membutuhkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di malam Lailatul Qadar itu kesempatan kita dalam ibadah kepada Allah salah satunya adalah banyak berdoa. Karena memang di malam Lailatul Qadar itu Allah tetapkan takdir hambanya setahun yang akan datang. Dan di antara hal yang bisa menolak takdir, merubah takdir adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Sedangkan doa itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah berdoa kepada Allah di malam-malam Lailatul Qadar akan kebaikan takdir kita setahun yang akan datang. Dan salah satu doa yang hendaknya kita jaga, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah, doa yang singkat namun memiliki makna yang cukup luas. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan kesalahan-kesalahan kita dan terima amalan-amalan ibadah kita. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.